Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran agama Islam bersama Ibu. Mari siapkan dulu ketua kelas untuk membaca doa. Siap, berdoa dimulai. Tapi hari ini khusus kita akan membahas tentang haji. Oke. Kita akan tujuannya apa? Belajar hari ini kita akan mengetahui apa sih syarat-syarat haji, apa rukunnya, apa yang bisa membatalkan haji, begitu ya. Nah, setelah pelajaran ini selesai, Ibu harap kalian bisa mengetahui tentang rukun-rukun haji dan sebagainya. Gitu. Kita perhatikan dulu ke depan. Oh, siapa yang hafal? Mungkin di TK kalian pernah bernyanyi bersama ibu gurunya. Kita mau tamasya, tapi diganti jalan-jalannya ke Mekah. Yuk, bareng-bareng apa? Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah.
dari sekarang sudah ada cita-citanya ingin ke sana? Ada Robi dua semua tapi dilarang ya baik, pasti ingin yang namanya muslim pasti ingin berkunjung ke Baitullah, ya enggak? Iya. Iya. Mau ngapain? Ibadah haji. Rukun Islam keberapa sih? Yang kita pelajari? Rukun Islam yang ke-5. Namanya rukun Islam tentu harus dilaksanakan. Tapi ada syaratnya. Ada yang tahu syaratnya? Jika mampu untuk ibadah yang satu ini. Baik, lebih lengkapnya kita pelajari lagi. Ini dia dulu ya. Ini cari apa yang kebetulan ini? Nah, apa sih haji ini? Coba Fajri yang baca. Apa sih haji itu? Haji berasal dari bahasa Arab, artinya adalah berkunjung. Jadi berarti artinya haji berarti datang dengan menziarah, mengunjungi Ka'bah dan melakukan rangkaian amalan tertentu. Kapan waktunya ibadah haji? Ada yang tahu? Bulan apa kira-kira? Kalau puasa Ramadan kan di bulan Ramadan. Ini kalau haji ini ada ketentuannya enggak? Ada. Bulan apa kira-kira? Bulan Zulhijjah. Betul. Kalau kita yang tinggal di tanah air, apa yang kita hayangkan? Idul Fitri? Idul Adha. Kalau yang berangkat ada kesempatan karena mampu tadi sudah terpanggil, maka ibadahnya adalah ibadah haji. Jadi haji itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berkunjung. Jadi arti haji itu adalah mengunjungi Ka'bah dan melakukan serangkaian amalan. Tadi di dalam lagunya ada aku ingin keliling-keliling Ka'bah. Jadi amalannya itu ada yang namanya keliling-keliling Ka'bah. Siapa yang tahu keliling Ka'bah itu namanya apa? Hah? Iya betul, Arumi. Bapak coba kata Arumi. Dengar, yang keras nih. Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Terus ada kegiatan amalan apa lagi tadi selain keliling-keliling Ka'bah sambil melempar jumroh. Jumroh itu melempar apa sih? Batu kecil. Ya, ada 3 kali. Ulah. Itu amalannya. Ada lagi amalan yang lain, yaitu meneladani kisahnya Ibunda Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail yang sudah mencari air. Ingat nggak ceritanya? Lupa. Yang Nabi Ismailnya nangis-nangis, ibunya berlari dari bukit Soba, padahal di gurun pasir. Lari ke sana, tidak ada tempatnya. Lari lagi ke bukit Marwah, tidak juga menemukan air. Ternyata airnya Allah kasih lewat hentakan kaki bayi Ismail. Apa itu amalannya yang sekarang kita abadikan di kecil antara Sofa dan Marwah? Namanya apa? Ayo. Belum tahu. Namanya adalah sa'i. Sa'i itu berlari-lari antara bukit Sofa dan Marwah. Begitu meneladani kembali kisahnya Ibunda Siti Hajar. Ada lagi nih kayak ini. Ada tenda-tendanya ya. Kalau kalian lihat siaran di televisi, banyak tenda sih di Arafah. Begitu.
amalan macam-macam. Namanya ini bukan camping. Kalau kalian pakai baju pramuka itu namanya camping ya. Kalau pakai baju ihram begini, iya lagi haji. Namanya kalau ada tenda-tendanya di bagian apa itu namanya? Wukuf di Arafah, seperti itu. Itu amalan-amalan tertentu yang ada di rangkaian ibadah haji. Waktunya tadi telah ditentukan. Kapan waktunya? Di bulan Zulhijjah tepatnya. Kalau di Indonesia dirayakan dengan Idul Adha. Ini dia. Tolong dicatat. Syarat wajib haji. Yang pertama apa? Muslim. Yang pertama muslim. Harus orang muslim. Orang muslim itu orang apa? Orang Islam. Yang kedua balik. Tahu balik? Apa itu? Sudah dewasa, sudah ada tandanya. Waktu di kelas 4 sudah belajar ya. Anda balik. Sudah dewasa. Lalu ada lagi yang ketiga, syarat wajib haji itu berakal. Orang gila wajib haji? Ya. Padahal orang gila itu muslim. Terus sudah dewasa lagi, tapi nggak ada akalnya. Wajib haji? Ya. Nah ini yang terakhir, yang keempat, syarat wajib haji adalah mampu. Begitu ya. Haji itu diwajibkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat tersebut. Mampu secara finansial, maksudnya uangnya cukup untuk berangkat ongkos ke sana. Juga tidak menelantarkan yang ditinggalkan di tanah air. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Ada rukun dan wajib haji. Rukun itu apa ya rukun? Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Betul. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ada amalan yang tidak boleh ditinggalkan ketika kalian haji. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan tercatat sama malaikat kita suatu saat berangkat. Yang pertama ada ihram. Yang kedua Di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Lalu ada ta'alud. Ada yang tahu ta'alud? Ta'alud belum tahu? Nanti di sini di kegiatan lain itu ada tempatnya untuk ta'alud. Namanya cukur rambut. Namanya ta'alud. Nah ini, kalau tadi itu rukunnya ini wajib nih. Wajib ketika haji itu adalah niat. Yang kedua mabit. Mabit itu apa? Kan malam iman dan takwa. Mabit itu bermalam. Malam iman dan takwa. Tidak lagi. Lalu ada lagi yang wajib itu adalah melempar jumroh. Rukun dan wajib haji penting bagi yang melaksanakan haji. Bagi yang melaksanakan haji. Jika salah satu rukun yang tadi ini tidak dilakukan, apa yang terjadi? Hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Sayang nggak? Sayang, udah jauh-jauh berangkat, udah meninggalkan orang-orang di tanah air, udah ongkos berapa juta sekarang ya? Berapa puluh juta mungkin. Nah, kemudian hajinya tidak sah. Sayang nggak? Sayang, makanya harus belajar dulu apa yang menjadi rukun, apa yang disyaratkan, begitu ya. Alhamdulillah dari kelas 5 sudah dipelajari. Nah, ngapain sih kita harus haji segala? Yang pertama tentunya kita adalah Penyucian diri dan mensucikan diri, belajar membersihkan diri kita, juga
gimana sih dari haji itu? Karena mungkin kalau berangkat haji itu kan harus ngeluarin uang. Kalau jalan-jalannya ke Malaysia misalkan, atau jalan-jalannya ke mana sih? Ke Jepang, ke Singapura, kan enak. Nggak harus ini itu. Tapi ini kok harus ke Mekah gitu. Nah, di situ kita belajar ikhlas. Kemudian yang kedua adalah kalian harus bahagia ketika naik haji besok karena menjadi tamu Allah dan juga membangun persaudaraan. Bertemu Aida dari Indonesia, mungkin ada Jeffrey dari Amerika, jumpa di sana. Kemudian ada Thomas dari Inggris, bertemu sesama orang Muslim, bertemu semuanya di Ka'bah. Yang ketiga adalah penguatan iman dan juga jiwa pengorbanan. Tabungan yang dikumpul kalian ridhokan untuk berangkat seperti itu ya. Keutamaan haji dalam Islam, ini hadiahnya. Kalau kalian tahu ini pasti ingin ke sana semuanya. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, itu adalah bahwasannya tidak ada selain surga. Jadi barang siapa hajinya Allah terima, udah hadiahnya surga. Monggo silakan masuk surga gitu ya. Seneng nggak? Pasti bahagia banget. Nah itu keutamaan luar biasa dari ibadah haji. Itu tentunya kalau dijalankan dengan rasa ikhlasan. Nah, haji juga sebagai sarana evaluasi diri, mengajak setiap hari merenungkan kehidupannya, memperbaiki diri dan komitmen untuk menjadi lebih baik. Makanya ketika pulang haji itu ada perubahan biasanya dari orang-orang yang telah melakukan ibadah haji. Seperti Pak Haji ya, Pak Haji, ini Pak Haji nih, calon Pak Haji Amin, yang pakai kerudung calon Ibu Haji semuanya. Nah, ada kisah-kisah di antara sebuah haji ini. Ada yang pernah dengar nggak? Atau pakai kalian ketika pulang haji cerita, ada yang kakeknya udah pernah haji? Belum, atau nenek atau om tante. Nah, coba bikin pernah cerita nggak? Ada keajaiban apa? Yang ngobrol. Kalau lainnya tuh, mbahnya Mahira pernah cerita apa? Pulang haji kemarin. Gak ditanyain, gak diwawancara. Coba Safira, ada pernah cerita nggak ayahnya? Apa? Nggak ada. Ada waktu hilang di antara kerumunan banyak manusia yang kita tidak bisa ngobrol karena beda bahasa, beda negara, beda bahasanya ya. Akhirnya gimana, tiba-tiba ada yang nonton aja, dianterin ke hotelnya, sini ibu gitu. Tuhan ajaib, kadang-kadang pertolongan Allah itu datang tidak disangka-sangka, tergantung amal baik seseorang. Katanya kalau yang berangkat haji itu orangnya waktu di Indonesianya, waktu di tanah airnya gimana ya? Gak baik. Dan di sana juga ada kejadian-kejadian tidak bagus. Ada yang tertarik gitu. Ada yang jadi gila ya? Pernah dengar? Ada yang pernah jadi gila. Ketika udah keluar dari situ udah normal lagi. Gitu. Ada lagi yang tiba-tiba di tanah suci hatinya bisa jalan. Pernah dengar? Nah, seperti itu. Ada lagi yang dari sininya sakit. Masya Allah ya. Ketika sampai di sana sehat. Gitu. Jadi banyak cerita keajaiban di seputar ibadah haji. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, coba
Baik, alhamdulillah. Sudah paham ya tentang pelajaran haji ini? Kita akan lanjutkan kegiatan kedua, yaitu kita akan buat proyek miniatur. Jadi ini kerjanya berkelompok. Ini ada panduannya, ini tentang kegiatannya, dan ini ada denahnya. Kemudian ada juga ya miniaturnya. Yang diberikan nilai adalah kerjasama dan kerapian, kemudian pemahaman kalian tentang alur ibadah haji. Nah, ini ada alur di sini silakan Ininya sudah disiapkan ada ya. Oh, ya ini dibuka aja ini. Dibuka. Klipnya dibuka aja klipnya. Ini dibaca, silakan dibaca. Ini ditempel
ini lanjut yang tadi bijaknya. Semuanya ya? Sudah dipelajari alurnya? Sudah. Coba kita praktekkan dari kelompoknya Naura. Coba semuanya berhitung, bunyikan kalimat ininya. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaik, innal hamda wa ni'mata wa muter berbalik dengan arah jarum. Ya, silakan betul-betul. Umma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah. Kali 7 kali. 7 kali. Setelah apa tadi namanya ini? Tawaf. Tawaf, mengelilingi Ka'bah namanya? Tawaf. Setelah tawaf apa kegiatannya? Sa'i. Ayo lanjut sa'inya. Nah, berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah. Selesai sa'i gimana lagi? Menginap di Mina. Menginap di Mina, duduk dulu di situ. Oke, lanjut lagi gimana? Wakaf di Wukuf di Padang Arafah. Kemudian lagi lanjut kemana? Coba sambil dipelajari kelompok lain. Lanjut kemana? Bermalam kembali. Di mana bermalamnya? Musdalifah. Itu Melempar jumroh. melempar jumroh. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Habis itu Potong rambut bagi laki-laki. laki-laki. Jadi perempuan bagaimana? Harus potong rambut juga? Enggak. Iya. Iya. Potong rambut juga, tapi sedikit. Coba, Ibu, ini tanya, ini terakhir. Tidak bisa dipahami? Lagi amalan apa yang salah satu ibu amalan apa yang Naura paling sukai dari kegiatan ibadah ini? Kira-kira di sebelah mana? Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Apa namanya tadi? Sa'i. Kenapa Naura terkesan dengan sa'i? Oh, oke. Katanya Naura itu terkesan dengan sa'i. Karena mengenang jasanya Ibunda Nabi Ismail, namanya Ibunda Hajar.
apa? Pelajari di rumah. Dari mana sih sejak kapan ada ibadah kurban? Dari sejarahnya siapa? Bisa dipahami? Bisa.